Biarkan record manual 2. Oke. Kenapa sih acara kita hari ini free? Ya, karena memang saya ingin berbagi buat teman-teman. Banyak sebenarnya para mentor yang japri ke saya, kenapa kamu ngadainnya free ya? Karena memang saya belajar sendiri dan walaupun banyak mentor-mentor yang menjual mentoring untuk pembuatan AI ini berbayar, tapi saya free kan, ya. Karena saya belajar sendiri dan saya cari tahu sendiri. Dan ini berangkat dari melihat anak saya pribadi ketika anak saya terbiasa nonton YouTube Short ya. Mungkin banyak dari teman-teman sendiri yang punya cucu atau mungkin punya anak melihat mereka asik banget nonton YouTube Short. Tetapi coba perhatikan teman-teman, ketika anak-anak sudah perhatiannya terhadap YouTube Short, efeknya ada. Buat anak saya pribadi, emosinya itu tidak bisa terkendali ya. Jadi mungkin karena setelah saya perhatikan YouTube Short itu ya memang pendek. Artinya ketika mereka sudah terbawa asik tiba-tiba sudah berganti ya. Lalu juga kebetulan konten-konten yang sekarang ini adalah konten-konten yang mengandung negatif, apalagi konten-konten itu tidak sesuai dengan umur ya. Tidak sesuai dengan umur anak-anak yang melihat. Maybe mungkin karena menggunakan akun kita. Makanya buat Bapak Ibu, segerakan kalau memang anaknya suka buka YouTube, buatkan akunnya. Tetapi juga itu tidak bisa menjadi akses bahwa hal-hal konten negatif itu akan muncul, tidak muncul, tapi ternyata memang masih bisa muncul. Makanya saya ingin mengajak teman-teman semuanya di sini, entah dari dunia pendidikan atau mungkin teman-teman konten kreator, dan kebetulan di sini juga ada teman-teman voice over ya dari komunitas Cafe DAI. Di sana mereka adalah para pengisi suara ya, para pengisi suara yang ada di maybe iklan ya, atau mungkin di film kartun, atau mungkin di sinetron, mereka adalah talent-talent voice over talent. Ya, nanti kita juga akan belajar teman-teman. Gimana sih caranya nanti mengisi suara yang asik, bukan hanya sekedar AI, tetapi kita sendiri. Nanti ada efeknya bagus buat anak-anak kita. Oke, jadi itu kenapa saya mengadakan free murni untuk supaya teman-teman semuanya itu bisa bareng-bareng sama saya berjuang untuk memunculkan konten-konten positif. Seperti itu ya, sepakat ya. Dan ada yang japri bahwa, Coach, apakah ini bisa untuk cari uang? Oh, bisa banget. Ya, bisa banget. Karena memang selain saya adalah seorang public speaking, ya, saya kebetulan mengajar public speaking, speaking skill, digital marketing, juga komunikasi efektif, juga konten kreator. Tetapi kalau teman-teman tanya, Coach, akun YouTube-nya apa? Coach, TikTok-nya apa? Saya mohon maaf, saya bukan seorang konten kreator TikTok atau YouTuber, ya, karena saya bukan orang yang membuat konten-konten langsung jalan tidak. Kebetulan memang saya punya kegiatan membuat konten iya, tetapi karena memang terlalu banyak teman-teman yang meminta untuk membuatkan konten sehingga konten saya pribadi tidak bisa berjalan. Itu seperti itu. Jadi makanya saya coba sharing sama teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya yakin pasti banyak yang sudah bisa bagaimana cara membuat foto AI dan lain-lain. Tetapi ada yang pasti belum bisa dan masih ingin cari tahu gimana sih caranya bisa membuat gambar-gambar yang unik, yang keren. Kok bisa sih? Apakah harus berbayar? Tentunya kita mencoba untuk yang gratisan dulu ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin membuat video itu jadi produk pemasaran, atau mungkin nanti konten cerita ini teman-teman mau bikin seperti storytelling, bebas, bisa banget ya. Dan harganya, kalau mau bicara harga yang seperti saya sampaikan, saya itu untuk harga satu video aja, videonya saja Bapak Ibu, itu bisa sampai 1.200.000 itu minimal untuk 1 menit. Untuk voice over, saya itu mencapai ya apa ya, sorry kita buka artinya untuk memberi semangat teman-teman, minimal untuk 1 menitnya 800.000 rupiah. Ya, artinya semua bisa ya. Saya dulu suaranya cempreng banget, tetapi karena saya sering rutin latihan, alhamdulillah bisa mendapatkan uang dari hanya menjual suara saya. So, teman-teman, saran saya tetap stay terus ya. Disiapin dulu, saya kasih waktu 5 menit barangkali belum
menyiapkan air putih ya atau cemilan dipersilahkan. Saya 5 menit terlalu lama ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Sebelum kita langsung mulai. Baik, siap ya teman-teman ya. Kalau memang sudah siap, silakan bisa chat. Silakan sampaikan ketika memang teman-teman sudah siap. Ketika saya siap. Wah, orang gas. Oke, bismillah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita sharingkan bukan berarti saya profesional ya teman-teman ya. Saya pembelajar saja. Saya melakukan seperti ini karena biar saya semakin bisa ya. Karena dari dulu saya ketika menjadi seorang guru ya, itu pun saya nggak bisa kalau saya belajar sendiri. Saya harus ngajarin ke orang lain baru saya bisa ya. Dan sekarang saya adalah seorang apa sih? Banyak lah profesinya. Yang penting insya Allah cuan yang apa ya namanya? Yang insya Allah diberikan kemuliaan oleh Allah lah. Halal. Oke, siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Teman-teman semuanya, ini kita nggak pakai slide ya, karena kita mau langsung praktek. Waduh, aku nggak bisa gabung. Nah, ternyata masih ada yang belum bisa gabung, teman-teman. Ya, bismillah lah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu semuanya ya. Ini saya mute lagi. Teman-teman mohon untuk di-mute ya, karena peserta yang lain khawatir terganggu ya. Oke, saya langsung share dulu, share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah muncul ya. Tampilan layar HP saya sudah muncul belum, teman-teman? Karena saya akan sharing melalui HP juga, karena teman-teman pakai HP, saya pakai HP. Sebenarnya bisa menggunakan laptop, bisa banget. Tapi karena teman-teman memulai akan dengan handphone, dengan yang mudah, insya Allah saya akan memulai dengan handphone. Tetapi ketika misalnya nanti tiba-tiba mati, ya, nanti karena kita posisinya pakai yang gratisan ya. 9 menit dari sekarang nanti saya akan mulai lagi. Oke teman-teman, ini kita sekarang bermain bagaimana cara membuat gambarnya dulu ya. Gambar seperti di ini, wallpaper HP saya ya. Kita akan masuk ke ChatGPT ya. Chat.openai.com. Nah, sebenarnya banyak untuk posisi menu-menu ChatGPT atau mungkin AI, semuanya banyak, tetapi memang saya masih nyaman dengan adanya ChatGPT ini teman-teman semuanya. Karena sebenarnya kita pakai yang gratisan aja, ChatGPT 3.5 itu bisa punya efek banget, kecuali dengan catatan teman-teman semua tahu cara memberikan prompt-nya. Nah, ini penting banget, jangan sampai terlewatkan. Suaranya kurang kenceng, Mas. Aduh, di apa ini? Saya suaranya udah kenceng. Yang lainnya kenceng nggak nih? Cukup, Mas. Cukup ya? Kencang kok, Pak. Kencang, kencang. Kenceng. Oke. Ya, sekarang buka teman-teman chat openai.com. Nah, di sini teman-teman
Ketika tampilan layar yang seperti ini, teman-teman usahakan yang pertama adalah memberikan perintah prompt. Dia mau jadi apa? Dan pastikan ketika Anda berkomunikasi dengan ChatGPT, jadikan dia manusia. Dia paling suka, artinya mereka akan cepat untuk memproses kita. Oke? Contohnya hari ini kita akan membuat prompt untuk membuat gambar ya. Kita tulis di sini, "Hai, saya ingin Anda menjadi seorang..." Mohon maaf yang lain tolong di-mute ya. Oke, karena saya sedang berproses di sini sehingga saya tidak akan bisa mute karena saya tidak menggunakan operator. Ya. Hai, saya ingin Anda menjadi seseorang yang ahli dalam membuat prompt gambar, lalu enter. Ibu nggak apa terusan? Mohon maaf, tolong di-mute. Iya. Ini mana ya? Ini siapa sih? Ini kebetulan Bapak kalau Muhammad kalau Frasa. berbagi layar. Bapak Muhammad Frasa minta tolong di mute. Bapak Frasa, mohon di-mute, Pak. Oke, sorry ya. Bro ketemu nih. Oke, di sini ada jawaban dari ChatGPT. Tentu saya akan mencoba membantu Anda dengan pembuatan prompt gambar apa tema dan konsep spesifik yang ingin Anda jelajahi. Nah, di sini teman-teman, ketika sudah masuk sini, teman-teman silahkan tulis di sini. Buatkan saya prompt dengan bahasa Inggris. Gambar 3D karikatur seorang laki-laki menggunakan jas dan dan duduk di kursi kantor mewah. Ya, seperti ini. Lalu enter. Nanti akan muncul, ini dibaca ya, saya tidak pintar bahasa Inggris ya. Create 3D caricature of a man ya, bla 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 bla. Teman-teman, untuk mengcopy tulisan ini, teman-teman jangan menggunakan diklik di sini lalu digeser-geser seperti ini ya. Ini nanti khawatirnya akan kena semua sampai ke atas. Kadang seperti ini sampai sini. Sehingga nanti yang dipastekan itu overall. Jadi gunakan di sini aja. Di sini ada kode paste ya. Diklik itu otomatis akan tercopy. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Ketika misalnya nanti hasil promnya itu ada yang tidak sesuai, teman-teman bisa sampaikan. Bisakah kamu buat lagi yang hasilnya menarik dan ada pencahayaan yang bagus. Oke, kita ambil yang ini ya. Setelah itu teman-teman silakan masuk ke Bing. Bing bisa teman-teman ya. Bing.com image create. Jadi nanti teman-teman akan diwajibkan untuk sign in ya dengan Google. Ini kebetulan saya sudah. Jadi di sini ada beberapa kredit, tidak bisa banyak-banyak karena memang free ya. Kalau nggak salah sih 50 kredit ya. Nah, ketika sudah, di sini ada tulisan describe what you like to create. Nah, di sini teman-teman pastekan. Ya. Ini dihapus yang atasnya. Join and create.
Nah, ini proses dibiarkan saja. Kelemahannya di Bing, teman-teman hanya bisa membuat fotonya kotak. Ya. Nanti teman-teman akan rubah itu di aplikasi Epic. Mohon ditunggu, karena ini memang proses ya. Ini dia lagi memproses creating. Selain Bing juga ada yang namanya Indiogram. Nah, ini sudah muncul. Di sini muncul ini. Nah, yang duduk di kursi kantor mewah. Oke, teman-teman bisa memilih ketika misalnya mau karakternya kartun, ya. Misalnya teman-teman paham nih style-stylenya. Misalnya nanti ditambahin di belakangnya tadi tulis Disney style. Atau mungkin Cartoon Network. Atau mungkin Cartoon Pasta. Artinya nanti efeknya seperti drawing pasta. Nah, ini kan kita tidak menuliskan, kita butuhnya 3D tadi. Setelah ini muncul, teman-teman, klik lalu download gambar. Ini. Ini dengan Bing. Ya. Ini kita bikin gambar dulu. Jangan cepet-cepet. Oke. Ya. Saya pelankan. Bercanda ya, Bu, ya. Teman-teman semuanya. Oke. Ini dengan Bing. Sekarang saya pengen ganti wajahnya misalnya. Ya. Wajahnya pengen pakai punya siapapun bebas, teman-teman. Ya. Misal contoh kita masuk ke remaker.ai. Ini untuk mengganti wajah si om-om tadi yang lagi duduk. Ya. Remaker.ai. Iya, sorry, saya memang agak cepat karena memang waktu kita terbatas ya. Ini aja sudah nih power mirrornya udah mau mati nih, 40 detik lagi ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi remaker.ai teman-teman sudah masuk ya. Dari ChatGPT ke Bing tadi bagaimana? Kalau ke Bing teman-teman silakan tulis di Google saja seperti ini. Terus masukkan Bing Image Creator ya. Nanti ambil yang paling atas. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini artinya teman-teman sudah masuk ke Bing. Namun buat teman-teman yang belum login, ini tidak akan masuk. Jadi login saja menggunakan email masing-masing. Ya, gunakan email masing-masing. Ini sebentar lagi mati untuk power mirrornya. Oke, sebentar. Kita matikan dulu ya untuk power mirrornya. Oke, kita masuk lagi. Tadi sampai ke Bing ya, sudah masuk Bing. Lalu untuk merubah wajahnya teman-teman menggunakan remaker.ai. Lalu pilih face swap. Nah, di sini ada tulisan face swap, teman-teman klik. Kalau multiple swap, itu artinya teman-teman bisa merubah banyak wajah. Ya, misalnya teman-teman bikin nih, tadi di promnya buatkan 2 orang yang sedang bermain sepeda, atau 2 orang yang sedang naik ke gunung. Nah, itu bisa menggunakan yang multiple face. Nah, ini yang swap face. Di sini klik upload image. Ya, selesai. Lalu upload target face. Kita mau pakai wajah siapa nih? Ya, wajah di sini ada nggak wajah nih? Hmm, banyak banget gambar, sorry. Kalau bisa teman-teman cari wajah yang tidak ada kacamatanya ya, supaya hasilnya lebih jelas. Lalu setelah itu pencet klik swap. Telat nggak coach? Maybe telat ya, karena kita sudah berjalan kurang lebih setengah jam. Yes, benar, Copilot. Nah, ini.
wajahnya sudah berganti wajah saya. Percis ya, teman-teman nggak perlu belajar Photoshop ya. Gunakan Remaker, gunakan Bing, selesai masalah. Oke, setelah itu download gambar. Satu step teman-teman. Teman-teman sudah bisa membuat gambar AI dengan wajah sendiri. Ya. Tapi nanti kalau untuk teman-teman membuat sebuah cerita, teman-teman nggak perlu repot nih. Ya. Nggak perlu repot untuk merubah-rubah gambar wajahnya. Ya. Nanti terlalu lama teman-teman. Oke, ini mungkin buat pamer aja sama teman-teman. Bahwa teman-teman bisa buka bikin apa kartun dengan wajahnya teman-teman sendiri ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita membuat ini, apa sih yang harus dilakukan? Ini kan gambarnya kotak teman-teman ya. Nah, teman-teman pengen nggak dirubah misalnya saya mau upload itu di apa namanya? Upload di story. Kalau story kan berarti kita harus menggunakan ukuran potret ya. Nah, teman-teman, caranya adalah teman-teman gunakan aplikasi Epic ya. Saya sudah meminta teman-teman untuk download aplikasi Epic. Oke, link chat OpenAI. Terusnya apa, Coach? Setelah itu adalah Bing, ya. Klik aja di Google Bing, nanti akan muncul. Oke, lanjut ya. Tadi gambar tadi seperti ini misalnya tadi. Nah, ini ya. Ini mau saya bikin supaya jadi skalanya adalah skala potret. How? Bagaimana nih? Ya. Kita masuk ke tool sini. Tadi sudah masuk ya. Saya ulang lagi ya buat teman-teman ya, barangkali kecepatan. Mulai mode edit ya. Lalu pilih ini. Lalu setelah itu masuk ke tool, lalu ada AI perluas. Potong AI perluas. Ini teman-teman klik saja. Setelah itu teman-teman klik story ya. Kalau teman-teman mau story, ini seperti ini. Kalau misalnya mau dijadikan landscape, bisa gunakan ini. Karena saya ini ingin membuat di story, saya klik story. Lalu buat. Ditunggu hasilnya. Kalau dalam satu gambar ada banyak orang, bisa nggak pakai Remaker? Bisa banget ya. Pakainya tadi multiple swipes. Multiple face. Ya, multiple face. Oke, sudah jadi. Kok aneh? Kita ulangi lagi. AI perluas, lalu pilih story, sampai mendapatkan hasil yang menurut kita, udah oke misalnya. Ya. Cuman kalau pakai tadi Remaker yang beberapa orang, kredit kita cepat habis ya. Kalau kredit kita sudah habis, jangan khawatir. Teman-teman bisa bikin email lagi. Ya. Ini sudah muncul nih teman-teman. Jadi sudah ada lantainya juga, sudah full story ya. Kalau mau diperbagus, teman-teman bisa klik yang DSLR. Klik DSLR. Nanti di sini udah seperti kamera DSLR teman-teman. Nggak repot ya. Wow, kok nggak jelas gitu, Coach? Kita rubah-rubah di sini. Klik fokus. Mau fokusnya mana nih? Set. Nah, ini udah oke. Udah seperti kamera DSLR jadi. Clear selesai. Lalu simpan. Begitu teman-teman ya. Sampai di sini insya Allah paham ya. Jadi kita ulang ya. Biar kredit Bing jadi 50 gimana ya? Di saya cuma bisa 15 kredit. Kenapa bisa 15 kredit? Apakah sudah pernah digunakan? Mungkin sudah pernah digunakan. Harusnya ketika kita baru masuk, itu 50 kalau nggak salah ya. Oke, clear? Sekarang kita masuk ke poinnya. Gimana sih cara supaya gambar ini terlihat seperti bergerak, teman-teman? Teman-teman buka Google Chrome-nya, lalu pilih layapix.com ya. Silakan dibuka layapix.com. Sengaja saya nggak menuliskan di chat supaya teman-teman memperhatikan ngetik sendiri
Karena kalau asal klik-klik saja nanti lupa, ya. Klik leapix.com, muncul yang paling atas boleh, nih klik, cas. Ada tipe, teman-teman jangan berpikiran akan nanti kita akan membuat seperti yang di, apa ya, saya kirim di grup itu ya, itu menggunakan aplikasi lain. Tetapi ini membuat seperti cerita dongeng, sehingga nanti hasilnya seperti gambar bergerak. Tapi untuk mulut dan wajah masih tetap sama ya. Kita bikin yang simple-simple dulu. Karena nanti kalau yang susah-susah nanti bahaya, repot. Malah jadi nggak semangat untuk belajar. Oke, sudah muncul di sini ya. Leapix.com, ketika teman-teman sudah login, ya, loginnya gunakan Google ya. Setelah itu teman-teman masuk ke upload. Upload, lalu pilih tadi gambar yang sudah kita buat. Misal seperti ini. Processing image. Harap bersabar, ini ujian. Ya, sabar 63%, 75%, 85%, 88. Teman-teman sekaligus mencoba ya. Nah, sudah ya. Ketika misalnya seperti ini, teman-teman bisa pilih nih, ada circle. Nah, ini seperti bergerak kan? Kelihatan nggak pergerakannya? Nih, ces. Oke. Saya lebih suka menggunakan perspektif. Lalu masuk ke animation length. Maksimal waktu yang digerakkan itu adalah 10 detik. Set. Oke. Ketika sudah, klik download yang atas ya, tulisan leapix.com, lalu ada plus, ada tanda download di sini. Lalu setelah itu, next. Scrolling dulu, cari tulisan export. Klik export. Oke, ditunggu. Congrats, sudah selesai. Hasilnya di-download. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi seperti bergerak. Ya, ini. Oke, seperti itu, teman-teman. Jangan khawatir, ini modenya seperti ini. Nanti kita bisa utak-atik nanti di CapCut. Oke, ada tulisan leapix.com ya. Kelihatan banget gratisannya. Tapi nanti kita bisa hilangkan. Oke? Oke, sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham. Ini sudah mati lagi, nanti kita coba lagi. Gimana, ada pertanyaan, teman-teman? Setelah masuk Leapix, Leapix itu nanti teman-teman masuk, lalu pilih upload. Ya, saya ulangi lagi. Local cache, oke. Bisa gabung tapi suaranya nggak ada. Ih, serem amat. Yang lain ada suaranya ya? Oke Kak, nggak harus pakai komputer sih Kak. Bisa menggunakan apa namanya? HP bisa kok, ya. Karena memang saya nggak memberi aturan bahwa harus menggunakan komputer, enggak. Jadi pakai HP. Dianya nggak denger ya. Saya ngomong tapi nggak tak ketik. Bisa Kak, pakai HP. Teman-teman lihat deh. Oke, sekarang tadi apa masuk ke sini ya. Ketika teman-teman sudah masuk ke Leapix, sudah download, udah login,
klik start new. Nah, di sini upload. Oke, clear ya? Kita lanjut lagi. Sekarang masuk ke gimana caranya. Saya pengen membuat sebuah cerita dongeng, tapi saya nggak bisa. Nah, terus aku mau ngopo. Ya, jangan khawatir, kita kembali lagi ke ChatGPT. Oke, teman-teman, saya sarankan ya, dan ini hukumnya wajib ya, bahwa setiap satu ini saya banyak banget nih ya. Di sini banyak banget dan setiap satu ini teman-teman ya harus satu bahasan. Kita nggak bisa misalnya humas marketing rumah sakit kita bahas di copywriting dan scriptwriting. Kita nggak bisa bahas humas marketing di ahli prom gambar, nggak bisa. Jadi tadi kita sudah menanamkan otak kepada kepada GPT-nya. Yang pertama tadi seorang yang ahli dalam membuat gambar. Sekarang kita bikin prompt seseorang yang ahli dalam membuat cerita dongeng. Oke? Are you ready kids? Aduh. Oke teman-teman semua sudah siap ya? Kita sekarang akan membuat prompt untuk membuat cerita dongeng ya. Jadi teman-teman sudah masuk ke ChatGPT lagi sudah? Oke, kalau belum silakan masuk lagi ya. Ketika teman-teman sudah masuk silakan bikin prompt untuk membuat otaknya. Hai, saya ingin kamu menjadi seorang ahli dalam membuat cerita atau dongeng dalam semua genre. Saya yakin kamu pasti bisa. Nah, ini mah lebay. Tapi mereka lebih suka dikasih seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ya, sudah masuk. ChatGPT sudah langsung membalas. Ini pintar banget ya, ChatGPT. Boleh nggak sih ya? Biar supaya seperti kayak ChatGPT. Oke. Sorry, saya batuk. Oke, sekarang masukkan prompt-nya, teman-teman. Buatlah cerita untuk anak-anak usia 4 sampai 5 tahun dengan kisah hidup tentang bermain di perosotan. You know perosotan? Perosotan anak-anak pinguin menuruni bukit salju, misal. Silakan teman-teman bisa kreatif sendiri ya. Kreatif sendiri. Dorong rasa senang dan berpetualang saat saat si kecil menjelajahi dunianya yang bersalju. Saya ingin menyampaikan bahwa bermain itu asik dan menyenangkan. Jadi di sini teman-teman harus masukkan cerita-cerita yang mau di goal tujuan dari cerita itu apa. Kalau teman-teman adalah seorang orang tua, misalnya mau bikin anaknya supaya mau mandi, mau bikin cerita ya. Mau bikin cerita, buat di sini tuliskan. Tujuan cerita ini adalah membuat supaya anak-anak yang membaca menjadi rajin mandi. Bisa tulis di situ ya. Klik sini,
Lalu setelah setiap paragraf koma, tambahkan rekomendasi gambar dalam tanda kurung. Nah, udah clear? Videonya kelihatan nggak gambarnya ya? Oke, kelihatan. Lalu enter. Oh, aplikasi Epic tadi AI-nya harus bayar langganan ya? Yes, berbayar langganan. Tapi nanti di akhir Zoom, saya akan ajarin cara download Epic yang gratis. Ditunggu ya. Oke, sudah muncul ya? Nah ini. Di sebuah pulau yang jauh di kutub selatan, terdapat sekumpulan anak penguin yang sangat ceria. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh salju putih yang lembut dan bukit-bukit yang menantang. Setiap hari, mereka menunggu dengan antusias untuk bermain di perosotan salju favorit mereka. Nah, di sini ada tulisan dalam kurung gambar anak-anak penguin yang bersemangat di depan perosotan salju yang besar. Nah, ini ada nih sudah semuanya lengkap ya. Nah, udah demikianlah kisah tentang kegembiraan dan petualangan anak-anak penguin di perosotan salju. Semoga cerita ini nggak usah ditulis ya, bebas. Oke, itu cara membuat cerita dongeng yang paling cepat. Andaikan dulu waktu SD saya sudah ada ChatGPT, enak banget ya. Mengarang indah dengan ChatGPT. Teman-teman jangan khawatir ya. Memang banyak pro dan kontra hadirnya AI ini. Saya ingin sampaikan. Tetapi teman-teman jangan khawatir. ChatGPT tanpa sentuhan manusia, tanpa sentuhan otak manusia, tanpa sentuhan kreativitas manusia, dia nggak akan jadi apa-apa. Jadi semuanya bisa karena kita juga semakin bagus ya. Dan teman-teman ketika sudah muncul tulisan seperti ini, teman-teman jangan serta-merta percaya aja ya. Tetap harus dibaca dulu, kira-kira ada yang aneh, nanti teman-teman bisa rubah. Misalnya ada yang aneh di paragraf 2. Maaf saya nggak maksud nih yang paragraf 2. Nanti dia langsung otomatis menjelaskan. Oke teman-teman, ini sudah ya, clear. Nah di sini sekarang sambil kita membahas membuat gambar, ya, membuat gambar tetapi posisinya lihat dari hasil cerita yang kita buat per paragraf. Kita akan membuat videonya satu paragraf dulu ya. Oke, di sini mana-mana. Di sebuah pulau yang jauh di kutub selatan, terdapat sekumpulan anak-anak penguin yang sangat ceria. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat TV ya, melihat film nih ya, melihat film, ketika membaca seperti ini berarti kan di sebuah pulau yang jauh di kutub selatan. Berarti teman-teman di sini akan muncul tuh gambar pulau di kutub selatan, ya. Tulis di situ nanti berarti ada tulisan pulau ya. Berarti kita pegang di situ harus muncul ada gambar pulau. Dan di situ ada penguin yang sangat ceria. Kumpulan penguin. Nah, gambar kedua nanti ada pulau dan di situ ada penguin-penguinnya. Di sebuah desa kecil penuh dengan salju dan bukit-bukit yang menantang. Mereka menunggu dengan antusias untuk bermain di perosotan salju mereka. Nanti di situ digambar berarti ada gambar 4 lagi. Gambar penguin yang apa namanya? Sedang bermain perosotan. Ya, ini keluar lagi. Oke. Jadi ada berapa gambar tadi? 4 ya. 4 ya. Ingat-ingat nih ya. Di sebuah pulau yang jauh di kutub selatan, berarti gambarnya adalah gambar pulau di kutub selatan. Lalu di situ ada penguin ceria dan di bukit-bukit salju, lalu ada perosotan, penguin yang sedang bermain perosotan.
Oke, teman-teman. Sekarang akan masuk ke yang lebih susah ya. Ya, lebih mudah sih, tapi teman-teman butuh keistiqomahannya ya. Kita tidak akan menggunakan ChatGPT, sorry. Kita nggak akan gunakan Bing ya. Kita akan masuk ke aplikasi lain supaya teman-teman tidak repot menggunakan Epic misalnya. Teman-teman bisa gunakan yang namanya Ideogram. Wah, ini keren nih. Sebenarnya ini materi premium nih. Tapi kita kasih ke teman-teman semuanya. Ini free juga teman-teman, jangan khawatir ya. Tetap caranya login dulu ya. Oke, are you ready? Kita lanjut ya. Kita akan membuat gambarnya dari sini. Teman-teman lihat ada tanda plus di bawah, klik plus. Nah, di sini ya. What do you want to create? Ya, ingat, teman-teman paling asik sih gunakan bahasa Inggris dalam pembuatan prompt karena hasilnya lebih maksimal ya. Tapi jangan khawatir kita masuk ke ChatGPT. Mana ChatGPT? Chat OpenAI. Oke, masuk ke prompt. Ahli prompt ya. Buatkan prompt dalam bahasa Inggris. Gambar. Saya suka 3 dimensi sih. 3 dimensi Disney style. Karena saya suka Disney ya. Pulau Kutub Selatan penuh salju dan ada pinguinnya. Enter. Oke. Kita copy dan kita cari ideogramnya. Kita klik di sini. Mudah-mudahan kredit saya masih ada. Karena saya bikin gambar banyak banget. Email saya juga banyak banget. Generate. Ditunggu hasilnya. Satu jam cepat sekali ya teman-teman ya. Udah mau 8:30 aja teman-teman. Nah di sini ya. Sebuah pulau. Nah ini. Cari yang asik mana nih? Kayaknya ini ya. Karena anak-anak suka yang bahagia-bahagia. Ini. Ini seperti Disney style. Download gambar. Oke. Lalu gambar yang kedua apa tadi teman-teman? Gambar. Tapi apa pilih atau apa tadi Pak? Aduh, apa ya tadi namanya? Leiapix.com. Oke, kita lanjut. Buatkan prompt. Ini gambar yang kedua ya. Dalam bahasa Inggris. Penguin bermain perosotan di Pulau Kutub Selatan. Perosotannya berwarna apa nih? Warna biru ya. Sebiru hatiku, asik. Desain skin, mohon maaf. Oke, kita copy dan kita masuk ke ideogramnya lagi. Oke, clear. Kita back kan. Back di sini. Sorry kita agak percepat ya. Karena nanti kalau dengerin suara saya malah pada tidur ya. Oke, lanjut. Kita copy paste promptnya. Itu penguin ambil dari apa? Penguin ambil dari ideogram ya. Lalu generate. Proses. Teman-teman ini nanti kita gambar cuman 2 ambil aja ya. Biar cepat ya. Khawatir nanti waktunya nggak habis. Hasil gambar AI apakah bebas lisensi? Oke.
untuk gambar AI yang ada di sini, sementara belum ada gugatan bahwa ini copyright ya, berlisensi, tetapi yang pasti sampai saat ini masih aman. Belum ada yang apa namanya menyampaikan bahwa itu gambar AI dan tidak boleh ada hak untuk menyebarluaskan. Sampai sekarang belum ada, ya. Wah, udah nih, udah muncul. Kita ambil yang Disney. Oke, sudah clear? Ada dua, ya. Ingat, setelah kita membuat gambar, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Masuk kemana, ayo? Coba di chat untuk mengingat, teman-teman. Setelah kita pakai ChatGPT membuat gambar, ya, gambar sudah jadi menggunakan ideogram atau Bing, ya. Setelah itu, teman-teman harus masuk kemana? Membuat apa? Leapix, ya. Refactor. Oh, Leapix ya, untuk membuat gambar terlihat bergerak, teman-teman. Kalau teman-teman pengen ribet, sebenarnya ada yang lebih ribet daripada ini. Artinya penguinnya nanti di crop, nanti bisa digerak-gerakkan menggunakan CapCut. Tapi kita menggunakan yang sederhana dulu aja. Yang penting teman-teman sudah bisa membuat prompt gambar, membuat prompt cerita. Lanjut, oke? Kita ambil dua gambar ini ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke CapCut. Ini ada contoh sebenarnya saya membuat banyak template, teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman mau lihat dulu. Ini saya stop dulu ya, supaya teman-teman lihat. Ini kalau teman-teman mau ribet. Sebentar. Mana nih? Kalau teman-teman sudah jam terbangnya banyak, teman-teman bisa buat yang seperti ini. Masuk ke share screen. Lalu pilih ini ya. Share. Sudah muncul ya videonya? Oke teman-teman, ini saya buat bersama tim juga dengan menggunakan hanya ideogram ya. Tetapi juga kita gunakan apa namanya banyak potongan-potongan, tambahin gambar ya. Dan insya Allah nanti ke depannya akan muncul mode Canva ya. Selama ini menggunakan mode CapCut ya. Nanti buat teman-teman yang mungkin ribet ya, bila bisa nanti beli yang sudah templatean, teman-teman bisa edit-edit sendiri, teman-teman bisa kasih suaranya sendiri. Oke? Tadi sedikit refresh aja daripada dengerin suara saya terlalu lama ya. Kita masuk lagi. Sorry, kita masuk ke editing ya. Mulai. Teman-teman sudah beli itu akun CapCut-nya? Kalau belum, saran saya beli deh, karena di sana ada satu murah ya, murah banget 5.000 kalau nggak salah tuh. Dan itu teman-teman bisa menggunakan Pro. Nanti kita tunjukkan kenapa harus Pro. Ya. Tadi kita masuk ke proyek dulu, masuk foto. Foto awal adalah ini.
Tadi harusnya masuk ke Leapix ya, karena ini waktunya khawatir tidak sampai. Teman-teman ini sementara menggunakan ini dulu. Ya, saya lupakan jadi ngobrol. Oke, ready ya? Pertama buka CapCut-nya teman-teman. Lalu masuk ke proyek baru. Lalu pilih gambar yang pertama tadi. Di sebuah pulau ya. Ingat ketika klik ini jangan lupa di bawah itu ada tulisan HD. Teman-teman pilih HD. Lalu tambah. Lalu perpanjang nih di sini. Set. Kenapa sih saya menggunakan CapCut? Karena CapCut bagi saya layar screen-nya belum ganti, Bang. Sorry. Hilafnya. Sorry. Terima kasih. Oke. Saya ulangi ya, sudah kelihatan ya? Maaf. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Yang muncul Pak Tarno. Ini sudah muncul belum? Aman? Sudah share screen saya ini. Oke. Kita lanjut ya. Buka CapCut-nya. Lalu pilih proyek baru. Lalu pilih di sini. Gambar pertama, lalu jangan lupa pilih tulisan HD ya. Nih, di pojok kanan bawah. Itu supaya nanti gambarnya lebih detail dan jelas. Oke. Kita lanjut. Tambah ya. Lalu tulisan akhiran ini di CapCut teman-teman hapus ya supaya nggak kelihatan pakai gratisan misalnya. Ya. Beli CapCut Pro di mana itu di grup sudah saya kasih linknya. Kebetulan di situ adalah saya sudah pakai beberapa bulan dan ketika ada trouble mereka pasti ganti akunnya ya. Jadi bertanggung jawab. Nah, ini teman-teman perpanjang nih. Terus masukkan lagi gambar yang kedua. Ya. Perpanjang lagi. Nah, sekarang ketika tadi sudah menggunakan Leapix, harusnya di sini ada gambar pergerakan ya teman-teman ya. Nah, ini karena nggak menggunakan Leapix, ini teman-teman bisa menggerakkan gambarnya dengan menggunakan keyframe. Apa mana keyframe? Ya, bisa di PC, bisa di HP. Jadi satu akun bisa buat dua ya. Kalau nanti menggunakan template saya, itu harus menggunakan pertama masuk ke sana dulu, ke PC dulu untuk biar diupload ke Clouds, baru bisa di HP. Karena satu akun ya. Nggak ada codes ya. Nanti saya kirim di grup ya. Kita lanjutin ini dulu ya. Ini supaya gambarnya bergerak. Oke, teman-teman, jempolnya dua-duanya tempelin ke jendela. Set. Lalu ada ini ya. Ada tanda panah ya. Ini saya lepas. Tidak ada tanda panah. Ketika saya klik dua-duanya jempol ada tanda panah. Ini saya perbesar. Di sini. Oke. Lalu ada tanda plus ya di tengah-tengah play. Sebelah kanannya ada tanda plus. Lalu muncul tanda merah. Lalu teman-teman geser di sini. Tambahin plus. Lalu diperkecil lagi. Set. Oke. Oke. Geser sini lagi. Tambahin plus lagi. Masukin lagi. Oke. Usahakan biar pas ya. Oke. Nanti hasilnya bergerak seperti ini. Nah, kita coba lagi yang satunya. Ini di sini. Pertama, sorry. Kita klik plus keyframe-nya. Lalu keyframe kedua kita perbesar nih. Keyframe ketiganya kita kecilin. Kecilin H. Oke. Kecilin lagi. Oke. Hasilnya seperti bergerak. Oke, terima kasih Kak Yersinanda Aryawi Sesa. Oke. Nah, sudah clear? Sekarang kita harus memasukkan tulisan apa ya? Rekaman cerita kita ya, teman-teman ya. Tadi contohnya di promnya apa tulisannya nih? Karena saya menggunakan HP, saya akan mengarang sedikit lah ya. Teman-teman, saran saya untuk mengisi voiceover selain menggunakan AI, saran saya teman-teman berlatih untuk
apa namanya, untuk bisa ngerekam sendiri ya. Untuk latihan speaking skill minimal kalau buat ngomong itu nggak terlalu banyak ae-ae-nya. Nanti teman-teman akan semakin hebat dalam berbicara. Gunakan ini, aplikasi rekaman asli bawaan. Ya, ini di sini, lalu play. Ini saya mau ngarang aja buat contoh aja ya buat teman-teman ya. Di sebuah pulau, Pulau Kutub Selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor pungin dan teman-temannya. Mereka sedang asik bermain dan ternyata di sana ada perosotan dan para penguin sedang bermain perosotan di sana. Apakah yang terjadi? Ketika itu angin besar mulai masuk. Contoh aja nih contoh, ini ngarang mah ya. Nanti teman-teman harus baca. Ini kasih contoh aja, penguin. Ini kan saya rekamnya menggunakan ini ya teman-teman ya. Ya, dengan HP saja. Jadi kemungkinan ada suara kipas angin, ada suara motor ya. Ini coba didengerin. Dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor pungin dan teman-temannya. Nah, ini sekalian masuk nih ke tema selanjutnya yaitu voice over. Teman-teman, tips saya, teman-teman cukup satu, memahami intonasi. Intonasi itu ngomong supaya ada nadanya. Kalau nyanyi ada nadanya nggak? Ada ya. Kalau ngomong, selama ini saya tadi ngomong, itu ada intonasinya teman-teman. Kayak contoh ngucapin Assalamualaikum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada intonasinya. Tapi kalau teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu datar ya. Jadi kalau membuat dongeng, teman-teman harus paham intonasi. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Misalnya. Di suatu desa. Itu seperti itu. Nah, ketika teman-teman melakukan rekaman ini, gunakan intonasi. Lalu yang kedua, teman-teman harus paham tone suara. Tone suara itu ada 3. Ini tips aja teman-teman, mau ngelakuin terserah, kalau enggak ya bebas ya. Tone suara ada nada deep. Halo teman-teman semuanya, di bukit yang luar biasa dingin. Ini pakai nada deep. Yang kedua, nada middle. Nada middle itu adalah nada tengah-tengah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Di suatu pagi, nah misalnya, di suatu pulau ada penguin yang sedang bermain salju. Itu menggunakan nada middle. Kalau nada up, di suatu pagi, di suatu pagi, itu menggunakan nada up. Nah, teman-teman, ketika mau ngobrol seperti itu, teman-teman harus menggunakan nafas perut, teman-teman. Coba sekarang teman-teman, tarik nafas deh. Yuk, tarik nafas. Saya pengen lihat semuanya. Open cam nggak apa-apa, open cam. Biar saya tahu teman-teman nafasnya bener apa enggak nih. Coba ikuti apa-apa saya. Ya, ini biar muncul langsung semuanya gimana ya. Sebentar, bentar, bentar. Immersive. No, 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 no. Oke, saya. Oke, sekarang tarik nafas. 1, 2, 3. Oke, yang bahunya bergerak, teman-teman, itu teman-teman menggunakan nafas manusia biasa. Ya, kalau nafas manusia biasa ketika tarik nafas, ini kayak gini nih. Apalagi menghela nafas. Aduh, kayak gitu. Tambah berat lagi hidupnya ya. Jadi teman-teman kalau nafas seorang voice over, ketika teman-teman sedang ngobrol, nggak harus jadi voice over nih. Ya, teman-teman gunakan nafas perut. Jadi ketika teman-teman tarik nafas, yang besar adalah perutnya. Nah, ketika perutnya membesar, teman-teman ngomong, itu perutnya ditahan. Jadi nanti suaranya akan jadi bagus. Ya, akan kuat. Nah, pengen bagus lagi, ini tips ya. Ini saya sering sampaikan di workshop speaking skill saya. Lu kalau pengen ngomongnya asik, lu harus sambil senyum kalau ngomong. Ini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Avan Fator, the best for the girl and best for you. Ini kita smiling voice, ya.
ketika kita akan membacakan sebuah dongeng, kita juga harus menggunakan smiling voice. Ya, bukan di suatu pagi ada seekor penguin yang sedang bermain di Pulau Kutub Selatan. Ini anak-anak yang dengerin nggak asik ya. Jadi teman-teman harus menggunakan nada langsung smiling voice. Di suatu pagi ada seekor atau di suatu pagi ada penguin yang sedang bermain di pulau. Mereka bermain perosotan. Nah, ini senyum saya. Dari tadi saya senyum insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Karena teman-teman mudah-mudahan mendengarnya lebih enak. Kalau saya coba bayangin, saya sebagai apa namanya mentor ngomongnya, ya jadi kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau apa namanya ya, mau ngisi dongeng itu ya, mau ngisi dongeng itu harus teman-teman harus memberikan intonasi yang bagus ya. Gini nanti pesertanya hilang semua ya. Jadi untuk membawakan cerita bagus, teman-teman harus menggunakan smiling voice. Medok, yes, I'm from the gal. Oke, teman-teman kita lanjut. Tadi sekilas tentang voice over ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan voice over AI. Jangan khawatir. Yang penting teman-teman bikin dulu. Kita lanjut masuk ke share. Reconnect dulu. Oke. Oke, sudah tampil video saya? Tampilan layar HP saya? Nanti teman-teman latihan bernafas ya. Bernafas yang baik dan benar. Itu insya Allah teman-teman kalau mau ngomong 1 jam, 2 jam, insya Allah tenggorokannya aman. Oke? Clear? Kita masuk. Tadi saya sudah merekam. Tadi namanya apa ya rekamannya tuh? Penguin misalnya contoh. Ini suaranya seperti ini. Mereka sedang asik bermain. Kalau di saya ini ada suara kipas keras banget. Ya. Nggak tahu kalau teman-teman dengar. Tapi saya pengen menghilangkan ini. Teman-teman tinggal masuk ke sini aja. Tulis Adobe Enhance Podcast. Buruan, kamu harus segera download. Teman-teman silakan tulis di Google-nya Adobe Enhance Podcast. Oke, klik oke. Lalu pilih yang pertama, Enhance Speech from Adobe. Jangan lupa sign in, ya. Login menggunakan Gmail. Ketika sudah, klik Choose File. Pilih media, klik audio, cari audio yang tadi kita rekam. Uploading. Sambil tunggu, ini prosesnya memang agak lama teman-teman. Izin saya minum dulu. Ini prosesnya agak lama, karena tadi berapa menit ya? Usahakan teman-teman kalau mau menggunakan Adobe Enhance, rekamannya jangan terlalu lama ya, cukup 1 menit aja. Oke, udah muncul nih teman-teman. Perhatikan ya, ini yang menggunakan Enhance. Sebuah pulau selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Muncul nggak suaranya di situ? Muncul ya? Ya. Terlihatlah seekor penguin dan teman-temannya. Mereka sedang asik bermain. Ini yang sudah menggunakan enhance. Sekarang kita gunakan yang tidak enhance. Dan ternyata di sana ada perosotan. Nah, itu agak sedikit bising dan suaranya nggak bagus. Tapi dengan Adobe Enhance, suara kita seperti kayak di studio, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu beli alat rekam seperti saya. Mixer atau mic ini. Mic ini murah kok, mic BM800 kalau nggak salah, cuma berapa ratus ribu tok. Karena yang terpenting adalah teknik suaranya, teman-teman. Ya, mau pakai mic apapun bebas. Saya pernah dulu, karena harus rekaman, saya tidak bawa HP, tidak bawa mixer. Saya cukup dengan HP saja, dan alhamdulillah case close. Ini kita contoh download aja ya. Oke, sudah download.
Oh, masih proses. Ternyata lumayan, 5,24 MB. Hmm. Mati. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke CapCut-nya lagi, teman-teman. Lalu tambahkan audio, ya, suara. Lalu masuk ke sini, perangkat, pilih penguin. Nah, ini. Klik saja. Sebuah pulau. Pulau Kutub Selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihat. Suaranya halus kan ya? Ini menggunakan Adobe Enhance. Ya. Ini. Sebuah pulau. Jangan terlalu langsung ya. Jadi digeser biar kelihatan ada musik-musiknya dulu. Nah, gimana cara musiknya? Harus buka YouTube dong. Ah, nggak perlu. Dengan CapCut, asik. Dengan CapCut teman-teman nggak perlu masuk ke YouTube. Karena di sini semua sudah disediakan. Ya. Di sini klik audio. Lalu pilih suara. Lalu tulis di sini. Instrumen dongeng misalnya. Ya kali ada yang uploadnya. Nah, ini dongeng. Kita lihat. Masuk, plus. Nah, teman-teman, ini tipsnya buat teman-teman jangan sampai lupa. Ketika ada musik dan suara, musiknya kecilin aja. Kurang lebih di 20% ya. Sebuah pulau. Tidak harus terlalu keras. Nih, karena tadi Pulau. Pulau Kutub Selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor pungin dan teman-temannya. Mereka sedang asik bermain. Dan ternyata di sana ada perosotan. ini contoh aja ya. Ini sudah. Ini sudah jadi nih kayak gini nih ya. Anak-anak udah suka aja nonton kayak gini. Nanti musiknya diasikin. Misalnya di sini ada tambahan harus kasih efek suara. Klik efek suara. Misalnya cari apa? Suara burung ya. Di sini kicau burung di pagi hari. Nah, oke, masuk banget nih pegunungan. Ingat suaranya dikecilin karena mereka hanya sekedar. Sebuah pulau. Pulau Nah, Kutub Selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor pungin dan teman-temannya. oke, amazing kan? Nggak perlu buka-buka YouTube, tapi di sini semua sudah tersedia. Kenapa saya menggunakan CapCut? Karena ini, ya. Sekarang kita masuk ke teksnya. Kita tulis di sini, ditaruh di awal teks ya. Lalu keterangan otomatis teman-teman. Kelihatan ya? Keterangan otomatis klik. Nah, di sini kenapa saya harus menggunakan teman-teman harus gunakan Pro? Karena di sini yang bagus-bagus yang Pro, ya. Kalau yang biasa-biasa aja nggak asik nih. Klik ini, lalu pilih hasilkan. Dan apakah yang terjadi? Oke, subtitle telah dihasilkan. Teman-teman bisa lihat keajaiban yang terjadi. Kita nggak perlu nulis, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tadi cuma nulis klik teks otomatis dan hasilnya. Sebuah pulau. Pulau Kutub Selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor pungin dan Nah, ketika dengan AI seperti ini teman-teman juga harus memperhatikan. Pasti ada kesalahan. Ya, ini diklik saja. Nanti akan muncul di sini. Penguin itu tulisannya gimana sih? Kok tiba-tiba lupa. Penguin. Nah, dan teman-temannya. Mereka sedang asik bermain. Dan ternyata di sana ada perosotan. oke, clear. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Simple kok. Tinggal teman-teman coba aja. Sekarang, Mas, Coach, saya kok suaranya nggak asik banget ya. Saya pengen pakai suara AI. Bisa banget ya. Teman-teman,
Kalau menggunakan AI, teman-teman harus ngetik satu persatu ya. Tapi sarankan saya kasih saran teman-teman rekam dulu aja supaya teksnya otomatis seperti ini. Ketika sudah suaranya kok masih jelek, teman-teman bisa hapus ya, hapus suaranya teman-teman. Ini saya hapus, tapi teksnya tidak hilang. Oke, clear? Sekarang teman-teman, untuk memunculkan suara AI, teman-teman klik teks. Nah, sebuah pulau, ini teman-teman klik ya. Lalu masuk ke teks keucapan. Gunakan yang bahasa Indonesia. Mau pakai suara cewek apa cowok nih? Kasih suara cewek ya. Sebuah pulau-pulau kutub selatan, Nah, sebuah pulau-pulau kutub selatan dipenuhi dengan salju-salju. oke. Masuk lagi ke teks ucapan. Pilih wanita 2. Harus sama semua ya. Jangan beda-beda. Kecuali memang itu adalah sebuah obrolan. Nah, udah. Ini udah kayak di YouTube teman-teman. Sebuah pulau-pulau kutub selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor penguin dan teman-temannya. Ya. Oke. Setelah itu teman-teman, ini yang wajib harus teman-teman lakukan ketika sudah semua cerita selesai ya. Oh, reconnect aja ya. Sorry. Ketika ini sudah semua selesai, teman-teman bisa pilih di sini yang paling atas ya, ada tulisan 720 pixel. Teman-teman masuk ke 1080 pixel. Why? Supaya nggak pecah teman-teman. Ya, untuk diupload di TikTok, Instagram maupun YouTube. Lalu untuk tingkat bingkai 30 udah cukup. Setelah itu export. Oke. Itu Sebuah pulau-pulau kutub selatan dipenuhi dengan salju-salju dan bukit-bukit. Terlihatlah seekor penguin dan teman-temannya. sudah jadi ya teman-teman ya. Begitulah caranya membuat video cerita dengan AI. Oke. Ketinggalan coach, soalnya login ke sana kemari. Waduh, orang sibuk ini Ibu Indah Rahayu. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 5 menit. Atau mau coba, ada yang mau coba voice over nggak nih? Musik CapCut aman? Aman. Suara jadi teks. Suara jadi teks. Tinggal pilih teks automation aja, Kak. Jadi masuk ke videonya, lalu pilih teks, lalu keterangan otomatis. Ya, itu. Begitu teman-teman. I'm sorry kalau misalnya ini memang nggak direkam, ya. Teman-teman, apa namanya? Silahkan kalau pengen, saya sudah membuatkan tutorialnya, ya. Kalau teman-teman lupa, cuman memang ini untuk tutorialnya free, tapi teman-teman silahkan bisa membeli produk saya yang ini cukup Rp99. 99 rupiah. 99.000 rupiah. Ini teman-teman akan mendapatkan puluhan template dan teman-teman juga nanti di situ sudah ada tutorial semuanya ya. Tutorial seperti tadi membuat Bing, membuat ideogram ya. Teman-teman bisa dan saya buka 99.000 hanya saat ini saja sampai pukul 12 siang karena 12 siang, 12 malam. Karena posisinya harga rate aslinya itu kita jual seharga Rp165.000. Jadi ini harga Rp99.000. Teman-teman bisa
memiliki ini. Ini bisa diedit semua teman-teman. Teman-teman mau ganti cerita pun bisa, ya. Mau ganti ceritanya bisa, mau ngisi suara sendiri bisa, mau tinggal upload juga sudah bisa, ya. Dan di situ sudah ada tutorialnya step by step. Murah banget teman-teman, ya. Hanya Rp99.000. Teman-teman bisa lihat dulu ya. Di sini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan ratusan aset ya. Teman-teman nggak perlu bikin repot-repot Bing atau mungkin ke ideogram karena kita sudah sediakan asetnya semua di sini. Ini pun sudah potongan. Teman-teman bisa edit kanan kiri dan yang pasti teman-teman berhak untuk belajar sama saya. Silahkan tanya sama saya. Kalau memang dirasa banyak yang bertanya berkumpul kita adakan lagi untuk kegiatan Zoom ini. Tetapi hanya yang membeli Dreammaker hanya Rp99, Rp99.000 ya. Nanti silakan japri ke saya. Nanti saya akan kirimkan invoice-nya ya. Hanya Rp99.000 teman-teman nanti akan dapat bonus tutorial ya. Aset semua sudah ada di situ. Nah, contoh di sini ada gambar-gambar ya. Ini gambar semua teman-teman sudah bisa memiliki itu dengan hanya Rp99.000 ya. Dan ini bisa buat teman-teman rubah selain cerita teman-teman bisa buat untuk menanamkan pembelajaran ya. Contoh misalnya mau buat pembelajaran fisika bisa banget ya. Mungkin mempelajari tentang S sama dengan V kali T ya. Jarak, kecepatan kali waktu, teman-teman bisa rubah di situ. Jadi ini memang sangat easy, teman-teman bisa rubah template-nya dan kita jual dengan harga Rp99.000. Silakan teman-teman bisa langsung japri ke Minbi ya. Minbi nanti kita kirimkan. Ini kita bukan jualan tutorial ya teman-teman ya. Tutorialnya free. Tetapi kalau teman-teman membeli template Dreammaker ini ya. Kita tunggu nanti sampai pukul 12 malam ya. Setelah itu harga akan normal kembali menjadi harga Rp165.000. Oke teman-teman, mungkin itu. Silakan barangkali ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit sebelum kita akhiri kegiatan malam kita hari ini. Dan mohon izin kita foto bersama ya. Silakan open cam semua. Buat di-up ke YouTube boleh banget, bebas teman-teman, ya. Mau di-up ke YouTube, TikTok itu yang malah saya inginkan, teman-teman. Kenapa saya jual dengan harga yang sangat murah? Oke, link Epic. Oh iya ya Allah, link Epic. Link Epic gratis. Mau saya ajarin sekarang apa nanti nih? Kita foto dulu aja ya. Yuk, foto dulu. Siap ya untuk yang pertama. Wait. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, wait. Nggak apa-apa yang belum bisa open cam. Santai. Ntar saya save dulu. 1. Oke, kita lanjut lagi. Next. Pak Dokter Agus. Ya, semua siap ya? Buat kenang-kenangan ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, saya save lagi. Oke, lagi ya, geser lagi. Oke, siap. Yang ganteng, yang ganteng. 1, 2, 3.
Oke, saya save dulu. Lagi ya. Sebentar. Banyak banget ini, ada sampai berapa sih? 100-an ya. Nah, ini kadang saya sedihnya seperti ini. Dikasih gratis, udah yang daftar banyak 400, tapi yang ikut 138. Mudah-mudahan karena memang uzur yang luar biasa ya. Kalau teman-teman mau cari mentor yang kayak gini, kayaknya sih belum ada yang mau ngasih gratisan seperti ini, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi gimana cara, untung ada yang mengingatkan nih. Gimana caranya download Epic yang gratisan? Astagfirullahaladzim. Tapi teman-teman kalau sudah semakin ahli, jangan lupa beli yang premium ya. Oke. Saya share screen dulu. Silakan bagi yang mau beli, japri dulu. Nanti setelah event saya langsung kirim untuk transaksinya. Share screen gimana mana? Lupa tiba-tiba nih. Oke. Oh, mau dong, mau dong. Oke. Nanti ya ditunggu, Kak. Kita masuk ke tadi dulu. Apa sih namanya? Mood. Nah, teman-teman, buka Google-nya, lalu pilih Epic Mood APK. Nah, ini. Di sini teman-teman bisa pilih. Di sini ada lead APK. Sorry. Ya, namanya gratisan. Kita reconnect dulu, teman-teman. Sabar ya. Local cache. Mirror. Sudah masuk ya. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa klik di sini. Pokoknya, judulnya teman-teman tulis di Google aja, tulisnya Epic mod.apk ya, mood.apk. Itu akan dapat yang free. Nah, ini download 145 MB. Klik sudah. Setelah itu nanti langsung di apa namanya? Diinstal ketika sudah selesai. Di sini ada beberapa, tinggal dipilih di sini nih. Klik. Memang harus bersabar karena akan banyak link yang dimasukin. Nah, ada. Ya, ini udah download Epic ya. Pro. Udah langsung pro, teman-teman. Ya. Ini banyak yang pengen kelihatan cantik, yang pengen kelihatan ganteng, yang pengen ngurusin badan tanpa harus olahraga, pakai Epic bisa semua. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Monggo barangkali ada yang mau Untuk ditanyakan. open mic, Open mic siapa nih? Satu-satu ya. saya Yana, Oh iya, silakan Ibu Yana. mau tanya. Oke. Ya, yang pertama nih coach, bedanya Epic gratis free itu tadi ya sama yang aku itu download dari Play Store. Mm-mm. Nah, terus pengalaman lagi dulu itu ada namanya Canva Mode sama Canva apa namanya yang free gitu ya. Itu pengaruh ke gadget gitu. Nah, kalau yang ini gimana coach Epic? Terus yang kedua, pertanyaan aku tadi yang kedua mungkin belum terbaca. Kalau misalkan kita udah beli 59.000 itu tadi, template-nya berarti sepenuhnya jadi hak kita yang beli gitu ya coach ya. Itu untuk dipergunakan sebagai promosi atau sebagai personal branding kayak gitu-gitu. Boleh ya Oke. berarti. Hanya dua, Ibu, Terima kasih. pertanyaannya. Oke, Kak Yana. Oke, yang pertama, apa perbedaan Epic dan Canva? Ya, jelas berbeda. Kalau Epic sendiri memang fokusnya hanya untuk digambar, ya. Cuman di Epic ini memang sudah full AI itu.
dan prepare banget buat AI perluasnya. Saya fokusnya adalah di AI perluasnya. Itu. Kalau untuk Canva, Canva itu aslinya memang mode gambar. Dia perluas menjadi editor video, ya. Makanya nanti ini, insya Allah teman-teman yang sudah beli ini Rp99.000 ini, ketika nanti update, saya akan kasih informasi. Update dan itu free buat teman-teman, tanpa harus membayar lagi. Ya kurang lebih masih diproses 2 minggu 3 minggu lagi, ya. Insya Allah kalau cepat nanti segera kami konfirmasikan, ya. Yang pasti nanti ketika sudah update Canva, teman-teman free, ya. Tapi memang ini berlaku buat teman-teman yang suka Canva, ya, karena memang Canva lebih muncul duluan, sih, ya, daripada mungkin maybe Canva karena CapCut ya, karena Canva itu sudah hadir duluan dengan berbagai macam desain yang bagus, katanya seperti itu. Cuman memang saya pribadi masih belum sering ke Canva ya, itu. Jadi memang perbedaannya itu ya Kak Yana. Jadi satu, lihat fungsinya dulu nih, fungsinya mau apa. Ya, kalau saya memang gunakan Epic itu untuk perluas, lalu juga untuk memperjelas foto. Misalnya fotonya resolusinya rendah nih, itu nanti bisa kita perluas. Kita kasih tunjuk aja ya. Mumpung anak saya masih udah tidur, jadi saya aman nih. Bonus nih buat teman-teman deh, kita lanjut dulu ya. 10 menit lagi atau berapa menit lagi nih teman-teman? Oke. Jadi kalau Epic ini, misalnya gambarnya ini ya. Ini kita ada pilihan untuk kualitas teman-teman. Jadi misalnya gambarnya teman-teman dapatnya pecah-pecah nih, ya. Dapatnya pecah-pecah, nanti dengan Epic ini kualitas itu jadi lebih bagus. Canva kayaknya belum bisa. Nanti lihat perbedaannya sebentar. Nah, ini. Cheat. Kalau teman-teman perhatikan aslinya nih, yang sebelah kiri itu yang biasa ya, yang kanan yang sudah dirubah. Ini ada perbedaan. Ini karena gambarnya udah HD juga sih, ya, tapi tetap ada perbedaan. Yang kanan itu lebih jelas, yang kiri resolusi rendah. Ini resolusi tinggi. Lalu klik, udah selesai. Itu asiknya Epic, ya. Bisa merubah banyak gambar dan menjadi lebih bagus. Kalau Canva memang bagus, banyak fitur-fiturnya, ya. Ketika teman-teman beli akun premiumnya juga banyak banget, ya. Tetapi ketika buat saya pribadi, ketika Anda mau menggunakan gambar, fokuslah kepada aplikasi gambar. Ketika Anda mau membuat editor gambar, gunakanlah yang memang fokus ke editor gambar. Why? Kenapa CapCut? Saya pilih CapCut. CapCut itu adalah apa namanya ya? Saya katakan dia seperti Adobe efeknya komputer, ya. Adobe Effect, ya. Lalu misalnya ya banyak edit apa namanya aplikasi-aplikasi di komputer ya. Yang paling keren itu memang Adobe Effector. Adobe Effector itu untuk membuat animasi semuanya. Itu bagus. Nah, cloningnya buat di Android handphone itu adalah di CapCut, teman-teman. Makanya saya apa namanya sampaikan benar itu CapCut Pro, silakan bisa beli di situ. 5.000 kalau nggak salah ya, saya lupa belinya udah lama sih. 5.000 dan itu bagus. Itu ada template-templatenya juga teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngedit video dan lain-lain, teman-teman tinggal masukin aja hasilnya bagus. Itu ya pertanyaan Kak Yana ya. Lalu yang kedua, ketika misalnya sudah membeli Dreammaker yang 99.000 ini, teman-teman punya lisensi hak ya. Bebas, itu mau digunakan untuk apa saja ya. Untuk apa saja, mau bikin iklan untuk sebuah produk bebas. Mau iklan kesehatan bebas. Mau buat dongeng bebas. Mau diupload di YouTube, Facebook, insya Allah untuk di lisensinya aman semuanya, ya. Karena memang ini menggunakan AI yang lisensinya terjamin. Itu seperti itu. Dan
ada tangan yang kita buat lah. Itu seperti itu. Dan easy banget buat teman-teman gunakan. Silakan ada pertanyaan yang lainnya. Open mic nggak apa-apa. Silakan, ada lagi? Mas Aftar, Siap, Ibu. ya, Oh, Ibu Rani, silakan Ibu Rani. nanti misalkan kita kan sudah beli produknya itu ya, terus Mm-mm. nanti kita ada kendala dalam eh, menggunakannya, berarti kita bisa japri ke Mas Aftar ya. Bisa Ibu, silahkan. Mau japri ke saya bisa. Tapi yang pasti kami sudah membuatkan tutorialnya, ya. Tutorialnya sudah ada di situ. Dan ketika nanti ada updatean-updatean, semua akan kami upload dan itu menjadi hak milik teman-teman yang sudah membeli Rp99.000. Kalau mau tanya-tanya Oke, japri, silahkan, bebas. oke, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kami sampaikan hanya sampai jam 12 malam nanti, karena besok sudah harga normal ya. Jadi manfaatkan waktu ini, tutorialnya semua ada di situ ya. Silakan buat teman-teman kita tunggu, dan jika memang tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, dan ini ada contoh, silakan teman-teman bisa berkunjung di Instagram saya. Saya bukan seorang selebgram, bukan, tetapi ini adalah contoh aja buat teman-teman bisa bermain untuk berlatih suara, beli vokal gitu ya. Belinya Japri Kak, karena memang kita tidak menggunakan website ya. Karena websitenya kemarin kena trouble, sehingga kita memang matikan terlebih dahulu ya. Jadi silakan teman-teman bisa Japri dulu, mau Dreammaker atau mau coach dan lain-lain, nanti saya akan kirim untuk invoice-nya. Japrinya ke admin saja ya. Japrinya ke admin. Adminnya kebetulan standby nanti. Baik teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk bisa save nomor saya atau mungkin nomor admin saya. Artinya mudah-mudahan teman-teman yang di sini itu sudah menjadi teman saya. Oh, kayaknya nikmat sekali Pak Andoknya ini. Ya, jadi silakan bisa saling save nomor saya. Yang berapa nomor saya tuh? Ya di situ bisa dicari lah, yang admin itu adalah nomor saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa sebelum teman-teman cari cuan dari hasil ini, tolong buatlah konten-konten positif terlebih dahulu untuk bisa bersama saya memerangi konten-konten negatif ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut lagi. Kebetulan nanti 2 minggu lagi saya akan mengadakan webinar juga, speaking skill, dan itu free juga sama seperti ini. Artinya nanti teman-teman bisa belajar gimana sih cara ngomong yang benar, gimana cara ngomong biar nggak ae ya, atau minimal biar suaranya menjadi asik ketika lagi ngomong nih. Ada cara-caranya. Jadi nanti silakan teman-teman tetap stay aja di grup kalau memang mau bergabung dengan kami, dan jangan lupa untuk save nomor saya dan admin, atau mungkin follow IG saya, karena juga kadang kita info di story ya. Saya jarang kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini saya upload di post Instagram, jadi saya sering update-nya di story. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali, dan mohon izin ketika memang ini bermanfaat, tolong japri ke saya rasanya teman-teman mengikuti webinar ini, gimana hasilnya apa. Itu ucapan terima kasih untuk saya saja, saya tidak butuh berbayar, tapi teman-teman silakan japri saya untuk menyampaikan apa sih yang teman-teman dapat hasil dari webinar ini. Oke? Dan kita tunggu benar sampai jam 12 malam nanti. Silakan bagi yang mau beli Dreammaker ya. Nanti bisa hanya dengan Rp99.000. Terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan kalau mau pakai IG sharing, nanti saya restoring. Thank you.